Dan mohon maaf because I'm blind dan sekarang aku lagi ada di kos-kosan. I'm alone karena because I have to study. Jadi mohon maaf banget kalau gambarnya ya pas-pasan. Tapi I hope this is a good picture for my video. Oke, jadi kita akan bahas tentang dilemanya orang tua yang memiliki anak disabilitas adalah yang pertama, ketika orang tua harus melepas anak sendiri. Nah, ini sebenarnya kenapa orang tua biasanya melakukan itu selain orang tua punya kesibukan adalah banyak yang cari sekolah itu susah kayak gitu. Nah, misalnya apalagi bagi anak-anak yang ada di pelosok gitu ya, ada di daerah. Sedangkan misalnya untuk akses ke sekolah itu harus jauh nih. Nah, mungkin beberapa akan merasa sulit. Nah, di satu sisi kadang ada beberapa tempat disabilitas, terlepas itu tunanetra, itu yang menyediakan asrama. Nah, di sini kalaupun misalnya memang anak itu harus masuk asrama, in my experience, menurut saya bisa-bisa aja. Tapi balik lagi bahwa nggak semudah itu kok untuk masuk asrama. Kadang tiap-tiap asrama nih banyak ya orang tua yang kayak punya ambisi. Mbak Rahel sekolahnya di mana? Saya pengen masukin anak saya ke asrama biar seperti Mbak Rahel. Nah, sebetulnya tujuannya itu apa? Karena sebenarnya tujuan masuk asrama itu kalau misalnya anaknya bisa akademik dan anaknya bisa ke jenjang perguruan tinggi, itu alhamdulillah banget ya ibaratnya. Tapi nggak semua disabilitas, walaupun misalnya sama-sama tunanetra, tapi nggak semua disabilitas mungkin punya kapasitas itu gitu. Jadi kayak perlu untuk mungkin dia kesuksesannya ada di bidang lain. Nah, jadi tujuan masuk asrama sebenarnya menurut saya adalah untuk independensi. Jadi mungkin orang tua sibuk nggak bisa mengajarkan anak. Nah, di asrama inilah anak belajar apa yang dia nggak dapat di rumah. Kayak misalnya kalau saya dulu basically belajar nyapu, belajar ngepel, yang mana itu cara kita bertahan hidup ya, ibaratnya gitu lah, nyuci ya gitu-gitu. Nah, ketika ini misalnya sudah tahu kita tujuannya untuk apa, akan lebih mudah nanti kita mempersiapkan anak. Balik lagi bahwa semua itu perlu proses ya. Jadi ada anak yang adaptasinya itu lancar, jadi sekalinya dilepas dia bisa beradaptasi. Tapi ada anak yang masih butuh waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan baru dia bisa beradaptasi. Nah, masing-masing anak itu perlu di-treat sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua adalah kalau misalnya posisinya kita melepaskan anak sendiri itu bukan di asrama yang khusus disabilitas, tapi misalnya nih kayak saya harus kuliah, dimana kalau misalnya pulang pergi mungkin tidak memungkinkan. Jadi bagaimana ketika kita melepas anak di tempat orang lain, di satu tempat, entah itu asrama kampus atau lain dan sebagainya, atau kita mungkin mau cari kosan tapi yang bukan untuk disabilitas. Tentu belum ada ya kayaknya kosan yang buat disabilitas. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah mungkin kita bisa ngobrol dulu sama si pihak kos-kosannya ini terkait dengan bagaimana kondisi anak yang sebenarnya, jenis disabilitas apa yang dia punya gitu ya. Dan tentu untuk melepas anak di tempat orang, anaknya harus dipersiapkan dulu minimal dia untuk hal-hal basically self care tuh dia udah bisa. Jangan sampai nanti dia nggak bisa tapi kita punya ambisi untuk melepaskan anak gitu ya, itu nggak juga. Misalnya nih dia mandi masih belum bisa, atau misalnya ketika wanita haid dia masih belum bisa untuk melakukan sendiri, yang nggak bisa kalau misalnya orang tua melepas anaknya gitu sendiri. Nah, lalu anak harus dipersiapkan dulu minimal hal-hal dasar untuk membantu dia bertahan hidup ketika sendiri. Nah, setelah itu ketika misalnya kita mau, saya pengen anak saya bisa hidup mandiri di luar, kita juga perlu tahu dulu tempatnya itu seperti apa. Karena nggak semua kos-kosan itu mungkin aman untuk dilalu oleh atau ditinggali oleh disabilitas. Karena menurut saya disabilitas itu kan kaum rentan ya. Jadi rentan mengalami hal-hal yang sifatnya nggak aman gitu ya. Mungkin bisa aja seperti itu, seperti mohon maaf misalnya pelecehan ya dan lain dan sebagainya. Nah, tentu di sini orang tua harus jeli
tempat yang aman tuh kayak gimana sih? Nah, tempat yang aman itu menurut saya cari tempat yang modelannya tuh kayak tertutup gitu, misalnya ada gerbangnya gitu ya, tentu banyak penjaganya di luar, jadi nggak sembarangan orang tuh bisa keluaran masuk, jadi bukan sekedar oke taruh tinggal gitu ya. Nah, setelah itu mungkin bisa diperhatikan kamar mandinya lebih baik sharing atau enggak. Nah, itu balik lagi ke kondisi kos-kosan itu sendiri, tapi kalau saya lebih baik kamar mandi itu kita punya privasi sendiri ya, jadi ada di dalam kamar supaya kita juga bisa leluasa. Terus kita juga perhatikan apa aja sih yang anak butuhkan selain barang-barang yang wajib. Ada barang-barang wajib itu kayak misalnya baju, pakaian-pakaian dia, ya gelas gitu-gitu. Tapi kalau barang-barang yang gak wajib mungkin bisa aja barang-barang tambahan untuk bisa membantu dia bisa lebih mudah. Sapu kah, sapu lidi kah, atau apalah, itu kan barang-barang yang sifatnya gak wajib ya. Tapi kalau sapu lidi saya rasa wajib ya gitu. Jadi daripada misal dia harus minjem, ya mendingan itu kita harus mempersiapkan. Jadi sebenarnya pada kesimpulannya adalah mudah kok untuk melepas anak sendiri selama kondisi disabilitasnya itu nggak berat banget ya. Jadi ada yang severe disability yang dia harus bergantung sepenuhnya, misalnya untuk minum aja dia nggak bisa gitu ya. Nah, itu kita juga nggak bisa berekspek bahwa dia bisa dilepas sendiri gitu ya. Tapi ada jenis-jenis disabilitas yang masih oke kok kalau misalnya beberapa hari dilepas sendiri, selama satu anak harus udah dikasih tahu nih, nah nanti kamu kalau begini ini ya. Kayak misalnya dia mau makan, dia udah tahu nih letaknya di mana. Nah, jadi ketika misalnya orang tuanya nggak ada, dia tahu, oh oke, kalau mau makan aku harus ke sana. Kalau misalnya itu aku harus ke sana gitu. Jadi itu dia yang harus dipersiapkan. Jangan sampai orang tua ninggalin anak tapi nggak ada persiapannya. Anak yang nggak dikasih tahu. Kayak misal saya deh paling sederhana. Ketika misal mama saya pergi nih kemarin, itu saya udah dikasih tahu, kamu kalau mau kamar mandi arahnya ke sana, terus nanti untuk sholat arah kiblatnya ke sana. Jadi harus benar-benar detail banget supaya nanti ketika orang tuanya sudah meninggalkan anaknya gitu ya, itu akan jauh lebih aman, akan jauh lebih tidak menyusahkan dibandingkan anak itu nggak tahu sama sekali. Terus kalau misalnya dia nggak tahu sama sekali, siapa yang mau membantu gitu, perkaranya seperti itu. Jadi saya pikir orang tuh harus tahu dulu. Mungkin kalau untuk tempat-tempat yang ada jalan raya mungkin dia bisa kerja sama teman-temannya gitu, tapi ini untuk hal-hal dasar deh, dia harus tahu dulu. Misalnya nanti kalau kamu mau makan, nanti kamu tinggal ambil di sini, atau nanti kalau misal kamu mau bersih mandi. Nah, itu jadi ketika misalnya orang tua meninggalkan, itu akan lebih aman seperti itu. Jadi bisa aja kita meninggalkan anak dalam kondisi difabel itu sendiri, tapi dengan catatan yang tadi, persiapan dan tentunya keamanan tempat itu bisa dengan cara di tempat itu nggak ada barang pecah belah. Nah, itu juga bisa, karena disabilitas itu kayak tunanetra juga sebenarnya tidak disarankan untuk pakai barang-barang pecah belah. Jadi kalau bisa ya, kalau memang situasinya memungkinkan, kasih anak benda-benda plastik kayak piring plastik. Misalnya dia harus cuci piring sendiri, dia tentu harus memakai gelas atau piring plastik seperti itu. Jadi tidak ada yang sulit, yang ada hanyalah persiapan. Dan perlu diketahui kalau adaptasi seorang anak itu beda-beda. Ada yang adaptasinya seminggu, ada yang adaptasinya 2 bulan, ada yang sehari udah adaptasi, ada yang baru 1 jam aja dia udah adaptasi gitu. Jadi nggak bisa disamakan. Dan balik lagi, tujuan kita itu apa? Kalau misalnya tujuan orang tua pengen menyamakan dalam arti supaya anak saya kayak dia nih, tentu setiap anak itu punya kemampuan yang berbeda-beda. Jadi jangan sampai kita berharap tapi tanpa memperhatikan anak saya sanggup nggak ya. Kalau misalnya anak yang nggak sanggup di akademik, nggak apa-apa kok, mungkin dia kesuksesannya ada di bidang yang lain. Orang tuanya pun spesial gitu, bukannya hanya anaknya gitu kan. Saya berpikir saat itu bahwa ya Allah, terima kasih gitu. Ternyata saya dipilih untuk merawat. Itu aja. Terus bagaimana caranya? Dan saya nggak ngerti sama sekali bagaimana caranya merawat anak ini gitu. Ya udah, saya cuma berterima kasih, terima kasih. Dan saya pikir karena saya juga diajarin sama kedua orang tua saya, tidak boleh mengeluh, harus diterima apapun,
permasalahan dijalani ikhlas yang penting gitu.